Nah, siapa tadi yang sudah bersama-sama bernyanyi dengan Fania? Pintar sekali anak-anak, kalian sudah bisa menyanyikan lagu Kring Kring Ada Sepeda. Sekarang coba kalian perhatikan roda sepeda Fania. Apa yang ada di benak kalian ketika melihat roda sepeda Fania? Bentuk apakah yang terlintas di pikiran kalian ketika melihat roda sepeda Fania? Ya, benar sekali anak-anak. Roda sepeda Fania sama seperti bentuk bangun datar lingkaran. Nah, coba kalian bandingkan dan perhatikan, sama bukan? Lingkaran adalah suatu bentuk bangun datar yang disusun oleh sekumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap satu titik tertentu atau disebut titik pusat lingkaran. Berikut ini ada sepenggal kisah tentang si Fania. Hari ini Fania akan pergi ke pesta. Kalian perhatikan dan dengarkan kisahnya ya. Di suatu sore yang cerah, ada seorang gadis kecil tersenyum manis di depan kaca. Si Fania namanya. Sore ini Fania sedang bersiap-siap untuk menghadiri pesta ulang tahun temannya. Setelah selesai berdandan, dia mempersiapkan kado dan juga sepeda yang akan dinaikinya. Ya, benar sekali. Fania akan menghadiri pesta ulang tahun temannya dengan menaiki sepeda. Sepeda ini adalah sepeda kesayangan Fania. Dulu ayahnya yang memberikan kado sepeda itu di hari ulang tahunnya. Ketika semuanya sudah siap, Fania pun bergegas untuk berangkat ke pesta ulang tahun temannya. Dengan mengayuh sepeda, menikmati pemandangan di sore hari, menikmati udara yang sejuk, itu membuat Fania sangat senang. Ditambah lagi, dia akan bertemu dengan teman-temannya. Bersepeda merupakan salah satu hobi Fania. Karena dengan bersepeda, Fania bisa menemukan banyak pengalaman baru. Seperti bertemu dengan orang baru, melihat pemandangan alam di sekitar, dan juga menemukan pengalaman tentang rambu-rambu lalu lintas. Salah satu rambu-rambu lalu lintas yang ditemui Fania di sepanjang perjalanan, misalnya seperti rambu-rambu berikut ini. Ada gambar mobil yang dicoret oleh garis merah. Rambu-rambu ini adalah rambu-rambu larangan untuk mobil dilarang masuk, yang artinya mobil tidak boleh memasuki kawasan tersebut. Rambu tersebut memberitahukan kepada seluruh pengguna jalan bahwa di area tersebut mobil dilarang masuk. Sekarang coba kalian perhatikan rambu-rambu lalu lintas tersebut. Rambu-rambu tersebut terdiri dari lingkaran dan garis yang membelah lingkaran tersebut menjadi dua bagian. Rambu-rambu lalu lintas tadi dan juga apa yang disebut jari-jari lingkaran. Sekarang Fania akan melanjutkan perjalanan ke pesta ulang tahun temannya. Sesampainya di rumah teman Fania yang sedang berulang tahun, si Albert namanya,
Vania memarkirkan sepedanya di halaman rumah Albert. Di sana teman-teman Vania sudah berkumpul. Setelah semuanya siap, pesta akan segera dimulai. Mereka bernyanyi bersama dengan penuh semangat. Sekarang tiba waktunya Albert memotong kue ulang tahunnya. Teman-teman Albert menyanyikan lagu "Potong Kuenya" sembari Albert memotong kuenya. Mereka antusias sekali. Albert memotong kuenya di bagian samping untuk dibagikan ke ayah dan ibunya. Nah, coba kalian perhatikan potongan kue Albert yang diberikan kepada orang tuanya. Bentuk bagian kue yang diberikan Albert kepada orang tuanya disebut tembereng. Tembereng adalah bagian dari lingkaran yang dibatasi busur dan tali busur. Setelah selesai acara potong kue, Albert akan membagikan pizza untuk teman-temannya dan dimakan bersama-sama. Albert memotong satu loyang pizza menjadi 8 bagian sama besar. Lalu Albert akan membagikan pizza tersebut kepada teman-temannya. Masing-masing anak mendapat satu bagian. Jadi, satu anak menerima satu bagian pizza dari 8 bagian. Setelah masing-masing anak mendapatkan satu bagian, semua anak pun memakan pizza tersebut dengan sangat lahap. Rasanya enak. Ada rasa sosis, keju, dan saus tomat. Itu adalah makanan favorit mereka. Sembari menunggu Albert dan teman-temannya makan pizza, coba kalian perhatikan potongan pizza yang dimakan Albert dan teman-temannya. Satu bagian dari potongan pizza tadi menyerupai bentuk apa ya? Apakah kalian tahu? Nah, bagian dari potongan pizza tadi menyerupai bentuk juring. Juring merupakan salah satu bagian dari lingkaran. Kalian coba perhatikan lingkaran yang ada di sebelah kanan. Bagian yang berwarna hijau, itulah yang disebut juring. Juring adalah bagian di dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan busur. Sekarang kalian tahu ya, bentuk pizza tadi menyerupai juring. Nah, sekarang mereka semua sudah selesai makan pizza. Mereka sudah kenyang dan bahagia karena mereka bisa berkumpul bersama-sama untuk merayakan ulang tahun Albert. Setelah berpamitan, Vania dan teman-temannya bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Sore itu mereka senang sekali karena bisa berkumpul bersama-sama. Sekarang waktunya mereka untuk pulang. Setelah serangkaian acara ulang tahun Albert selesai, Vania pulang ke rumah. Di perjalanan, ia bertemu Valen yang tadi juga datang di pesta tersebut. Vania pun menawarkan Valen untuk mengantar ia pulang. Saat di perjalanan, Valen yang tidak bisa mengendarai sepeda bertanya kepada Vania, "Van, apakah naik sepeda itu sulit? Pernahkah kau terjatuh dari sepedamu?" Lalu Vania menyahut, "Awal mulanya aku merasa belajar naik sepeda itu sulit karena harus menyeimbangkan kanan kiri supaya tidak terjatuh. Akan tetapi, jika kita sering berlatih dan tidak mudah menyerah,
pasti semua itu bisa dilalui dengan mudah. Dan pada akhirnya, bisa mengendarai sepeda itu sangat menyenangkan Valen. Valen pun mengangguk dan merenung hingga sampai di rumah. Hari Minggu yang cerah telah tiba. Pagi-pagi, anak-anak berkumpul di sekitaran rumah Valen sembari menunggu teman lain, tentunya dengan sepeda masing-masing. Saat itu, Valen belum mempunyai sepeda dan belum bisa mengendarai sepeda. Alhasil, Valen hanya menjadi penonton setia di tengah riuhnya teman-teman merencanakan hendak kemana bersepeda hari ini. Untungnya, ada sepupu yang juga turut dalam rencana hari ini. Selesai dari berkeliling bersama teman, karena rasa penasaran dan tidak ingin dibully karena tidak bisa bersepeda, Valen memberanikan diri untuk belajar bersepeda. Sebelumnya, Valen memiliki rasa takut yang berlebih jika nantinya terjatuh saat belajar bersepeda. Demi bisa mengendarai sepeda seperti teman-temannya, Valen meminta pertolongan sepupunya untuk mengajari Valen belajar sepeda. Valen diberi arahan untuk bagaimana memposisikan kaki di pedal, memegang stem yang baik, dan kapan harus duduk di saddle. Saat belajar, Valen berulang kali terjatuh karena ia ragu-ragu dalam mengayuh pedal. Namun Valen tak mau patah semangat, mencoba dan mencoba lagi. Valen putuskan untuk istirahat sejenak dan menyimak arahan dari sepupu. Dengan keyakinan yang penuh, Valen mencoba lagi dan alhasil Valen sudah bisa mengayuh sampai 10 kali putaran roda. Itu tandanya ada peningkatan dari belajar bersepeda Valen. Saat kembali ke rumah, Valen memberanikan diri untuk meminta dibelikan sepeda. Padahal Valen tahu saat itu ekonomi keluarganya sedang pas-pasan. Sepeda baru saat itu termasuk barang yang mahal. Setelah meminta dan sedikit merengek, bapak bersedia membelikan sepeda, tetapi hanya sepeda bekas. Hari demi hari, Valen pun belum mendapatkan sepedanya. Tak patah semangat, Valen mencari cara bagaimana ia mendapatkan uang untuk dapat membeli sepeda. Setiap hari, Valen menabung dan menyisihkan uang jajannya demi bisa membeli sebuah sepeda impiannya. Hingga pada akhirnya hari itu pun tiba. Uang Valen sudah cukup untuk dibelikan sebuah sepeda. Valen sangat bahagia dan bangga dengan tekadnya untuk mau menyisihkan uang jajan demi bisa membeli barang keinginannya. Nah, anak-anak yang hebat, dari cerita Valen tersebut, kita bisa belajar banyak hal. Dari mulai ia tidak bisa bersepeda, kemudian ia memiliki keyakinan penuh untuk tidak mudah menyerah dalam belajar bersepeda, hingga pada akhirnya Valen mampu mengayuh sepeda. Juga kita bisa belajar dari tekad kuat Valen untuk dapat membeli sepeda impiannya dengan cara menyisihkan uang jajan setiap hari demi bisa memiliki sebuah sepeda.